Halo semuanya, Hai. udah banyak banget gue ngebikin video dan ini adalah salah satu video yang menurut gue tuh dari sudut pandang kita sendiri yang mana yang ini adalah cara kita hidup, cara kita berpendapat dan melihat dunia. Dan kita nih salah satu yang meyakini bahwa kita tuh nggak harus mikirin. Pendapat orang lain Nah, jadi kita di video ini akan ngebahas tentang bahayanya memikirkan pendapat orang lain. Oke, jadi kenapa lu pengen ngebahas ini? Kenapa gue pengen ngebahas ini? Karena gue lumayan resah. Oh iya, karena ini tuh sarannya dari Febri. Iya, ini dari gue ya, karena gue lumayan resah dengan hal ini dan kayak ingin ngasih tau mereka gitu bahwa kita nggak perlu memikirkan apa kata orang lain. Yang dimana kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu ya udah lakuin aja, nggak perlu mikirin orang lain akan mikir aneh tentang kamu. Ini merekanya siapa nih? Merekanya itu pokoknya ada dari gue, ada punya temen gitu. Dia tuh yang kayak sampai takut melakukan sesuatu karena terlalu banyak memikirkan dan berpikir kalau orang lain tuh ngomongin dia, padahal enggak juga, belum tentu gitu. Iya, soalnya salah satu tokoh stoik juga dia pernah bilang, Marcus Aurelius tuh, we suffer in our imagination than the reality. Atau kita tuh lebih seringnya tuh terlalu terlalu perang dengan pikiran kita tanpa melihat kenyataannya. Dan itu pendapat yang dari lu tadi bilang kan, kalau misalnya coba deh jangan mikirin pendapat orang lain dulu. Berarti itu adalah contoh nyata dari lingkungan gue ya, dan gue lumayan sedih juga yang liat orang yang kayak gitu. Dan udah beberapa kali untuk ngingetin jangan kayak gitu, tapi tetap dilakukan aja. Cuma ya udah nggak apa-apa. Pada dasarnya ada beberapa poin juga yang bisa kita sampaikan ya. Poin pertama apa? Yang pertama, orang selalu punya pendapat. Kayak mau kamu baik atau buruk, orang bakal tetap komentar. Jadi mending fokus ke diri sendiri aja. Iya sih, tapi itu bener banget, kayak ya setiap orang tuh bakal punya komentar apapun dengan apapun yang dia lihat gitu. Kayak spontan aja. Iya, Misalnya lo lagi jalan nih. Misalnya lo lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lo ngeliat ada orang buta. Tapi secara nggak langsung di otak lo kayak, anjir ada orang buta gitu. Iya, Paham gak sih? Paham. Komentar tuh bakal ada dan pasti setiap orang tuh berkomentar. Cuman bedanya tuh kita nggak bisa ngontrol orang komentar apa karena itu diri dia yang berkomentar, sedangkan kita sebagai orang yang punya kendali penuh ya udah gimana cara kita bereaksi adalah tergantung kitanya. Iya sih. Nah makanya kita nggak bisa kita nggak bisa mengabaikan bahwa setiap orang bisa berkomentar dan pasti berkomentar. Jadi lebih mending fokus pada diri sendiri. Terus ada poin lain nggak? Mereka nggak jalanin hidup kita. Gimana maksudnya? Gimana ya, yang ngerasain hasilnya tuh kan kamu sendiri ya, bukan mereka. Jadi kenapa harus peduliin suara dari luar gitu? Maksudnya berarti mereka tuh nggak jalanin hidup kita tuh dalam konteks apa? Mereka nggak jalanin hidup kita ya karena yang jalanin hidup kamu tuh cuma ya kamu. Dan mereka nggak tahu ya, kok iya, kamu sih lo kayak lagi ngomong sama orang. Makanya halo. Gitu. Karena kita dari lahir dan dilahirkan tuh dan ketemu orang-orang baru dan yang orang baru itu bisa berkomentar, sedangkan kita yang udah hidup sebagai diri kita tuh ya kita yang tahu diri kita kan. Iya. Yes. Oh, kembali lagi sih gimana kita harus ya itu sih, berarti kita harus lebih mengenal diri kita sendiri sih. Oh iya, kuncinya berarti mengenal diri dulu. Setelah itu baru gimana caranya lu mengendalikan perasaan lu terhadap reaksi lo. Iya betul. Jadi kenapa kita harus peduliin suara dari luar yang berisik itu kan? Kalau kita bisa pakai headset. Iya betul. Pendapat orang lain tuh bukan fakta kan? Pendapat orang lain bukan fakta. Iya betul. Karena mereka ngomong dari sudut pandang mereka gitu, bukan kebenaran sejati. Kadang kayak mereka iri, nggak ngerti atau asal nyinyir aja. Dan ada baiknya kayak gitu nggak perlu didengerin. Contohnya mereka ngomong dari sudut pandang mereka tuh gimana? Iya contohnya ya. Contohnya gue juga nggak tahu sih orang mikir apa, kan gue juga kalau dari gue pribadi gue nggak terlalu memikirkan. Tapi intinya seorang tuh berkomentar karena apa yang dia lihat kan. Iya sih, nah ini mereka tuh ngomong dari sudut pandang mereka sendiri. Iya sih betul. Misalnya lu diomongin di belakang lu nih. Misalnya ada teman kerja lu diomongin di belakang. Tapi itu kan dari perspektif dia. Iya, dan bukan fakta. Iya. Kenapa kita harus resah? Dan belum tentu benar. Ya kalau diomongin baik-baik nggak apa-apa. Dan kalau
nggak diomongin, dan kalau diomongin yang nggak baik juga nggak apa-apa karena nggak peduli juga. Iya sih, betul. Tapi kadang-kadang itu secara nggak langsung tuh yang ngebikin image kita buruk di mata orang lain gitu. Kayak misalnya nih, gue ngomongin Awas nih, tapi gue ngomongin ke lu, Feb Awas nih kayak gini, bla bla bla. Nah si Awas nih nggak peduli sama pendapat gue, tapi secara nggak langsung gue udah mempengaruhi diri lu, yang mana nanti lu punya pemikiran Iya. terus terhadap Awas. Itu menurut gue parah banget sih, orang Kayak yang suka ngajak orang lain untuk membenci Iya, orang. nah itu yang paling simpel ya bahasanya. Iya. Jadi mengajak orang lain untuk memiliki sudut pandang yang sama dengan si haters ini. Dan walaupun kita cuman bukan orang yang terkenal ya, cuman lingkup kita tuh kan kecil banget ya, Feb. Yang paling ngomongin kita yang orang yang kita kenal aja. Coba kalau artis atau selebriti itu kan yang ngomongin Banyak bener-bener. banget. Nah itu Iya gimana tuh, mereka stoik atau bukan tuh? Iya lagi. Ada poin yang lain nggak? Poin yang lain ya. Semua orang pernah dikomentarin. Oke. Kayak jangankan kita, orang-orang sukses aja pasti tetap aja ada hatersnya. Kebalik dong. Jangankan orang sukses, orang Oh, jangan- sukses aja udah banyak banget haters ya. Apalagi kita. Apalagi kita, ya benar sih. Jadi jangan nunggu semua orang suka dulu. Gitu. Maksudnya jangan nunggu orang suka dulu gimana? Jangan nunggu semua orang suka dulu. Ya udah kita Iya. jalanin aja. Jalanin aja, Jalanin senyumin dulu aja. aja. Jadi jangan nunggu semua orang suka dulu. Iya betul dong. Kita nggak bisa ngebuat semua orang suka kita, dan itu bukan kewajiban kita juga. itu malah ngebikin kita capek ya. Kita harus Iya. bermuka dua ke semua orang gitu. Kayak misalnya kita ketemu bos kita, halo bos. Iya, itu lu capek Biar banget cari gak sih, muka. buang-buang energi Tapi banget lu sih. kayak gitu, Cok. Ya mungkin kalau untuk awal-awal nggak apa-apa. Menjilat di awal gak apa-apa ya. Iya, kayak menjilat. Sorry. Tapi kan dengan kita tapi beda sih, Feb. Orang yang emang baik sama orang yang kelihatan baik tuh pasti beda. Orang yang kelihatan baik mungkin beberapa bulan setelahnya dia langsung jadi diri dia. Tapi orang yang memang baik pasti ya Akan tetap seterusnya. mempertahankan itu ya? Iya, karena emang itu adalah dia. Nah, kayaknya dia nih Kayaknya gue yang itu yang kedua itu Iya, ya. bener-bener. Wah, Poin ini- berikutnya apa ya? Ini kayaknya poin yang bagus banget sih menurut gua. Apa? Menurut gua tuh hidup cuman sekali ya. Dan ini tuh salah satu kata-kata yang literal banget gitu. Atau bener-bener itu kenyataannya, dan kita nggak bisa menghindar dari waktu yang sudah habis gitu. Dan kita juga pas mau kita mati nggak ada notifikasinya tuh. Iya betul. Kayak Anda akan mati dalam 10 menit, nggak ada. Dan hidup sekali tuh makanya kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin dengan cara tidak memikirkan orang lain, yang mana itu malah nambah-nambah kita stres doang. Kenapa kita nggak fokus sama diri kita aja gitu? Kan kalau misalnya terlalu mikirin orang kan jadi kehilangan jati diri, overthinking, nggak produktif. Jelek banget kan? Iya. Mending diisi dengan hari-hari yang lebih berdaging. Yes. Kayak misalnya buat list besok mau ngapain, atau olahraga. Dan kurang-kurangin aja nonton TikToknya, itu nggak Iya bagus sih, banget. Brain rot tuh. Dan gue juga nggak mau ketika gue tua gue bilang kalau gue nyesel gitu. Mendingan nyesel karena gue udah pernah nyobain daripada gue nyesel karena gue nggak pernah nyobain. Sama sekali gitu ya. Kesimpulannya menurut gue ya, kita sebagai manusia ya cuman hidup untuk diri kita sendiri. Iya sih. Pada akhirnya kita cuman sendirian gitu. Ya kita emang punya keluarga, mungkin yang punya pasangan, punya pacar. Tapi pada akhirnya ketika kita di rumah tuh kita sendiri menjalani hidup kita sendiri. Dari kecil kita dituntut untuk sendiri sebenarnya. Cuman pada akhirnya karena kita hidup di lingkungan yang menuntut kita untuk peduli sama orang lain, peduli sama pendapat orang lain, itu secara nggak langsung ngebentuk kita menjadi seseorang yang peduli dengan pendapat orang lain. Dan juga bahkan orang cuman ngomong hal yang kecil pun itu bisa bikin kita sakit hati. Dan balik lagi itu lingkungan yang gak bagus untuk kita terus tetap berada di situ. Menurut gua kesimpulannya itu sih, kita hidup untuk diri kita sendiri. Iya. Kesimpulan dari lo? Kesimpulan dari gue ya, karena memikirkan pendapat orang lain itu di luar kontrol kita, jadi intinya gue tuh nggak suka terlalu buang banyak energi untuk terlalu memikirkan pendapat orang lain. Yang pasti kesimpulan dari gue ya, kontrol apa yang bisa kalian kontrol. Bye bye.